Nggak bisa sahur. Satu guys. Jadi kita mau makan sekarang. Yuk, duduk. Kita makan berdua. YB Rara membagikan makanan untuk sahur kepada para staf kesehatan. Ada seorang wanita yang malu-maluin orang Indonesia. Kalah dengan orang Jepang, kalah dengan orang Malaysia. Makan sahur saja merasa terganggu. Jadi sahur tuh menurut kita agak sedikit ganggu jam tidur kita. Apalagi berbagi makanan di saat sahur seperti Yong Shefura. YB Rara membagikan makanan untuk sahur kepada para staf kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Konoha, ya, ada saja warga Konoha ini. Masa makan sahur aja disebut mengganggu. Padahal puasa wajib bulan Ramadan ini hanya diwajibkan sebulan saja di dalam 1 tahun. Tetapi masih saja ada yang merasa terganggu. Seperti itulah pengakuan dari salah seorang selegram. Mari kita simak bagaimana pengakuannya. Nggak bisa sahur. Satu guys. Jadi kita mau makan sekarang. Kok nggak ada sayur? Iya, nggak ada sayur. Pakai timun aja. Nggak, daripada perkara sahur bablas sampai maghrib baru bangun. Jadi lebih baik kita sahur sekarang. Jadi sahur tuh menurut kita agak sedikit ganggu jam tidur kita gitu, karena kita pengen tidur lebih lama. Nah, biasa habis makan gini kita tidur. Lihat deh menunya enak banget. Makanya aku tuh bingung mau bikin menu sahur, makan sahur. Kemarin aku coba sahur, ya Allah tidur tuh kebablasan, terus siangnya kayak lemes banget, gue kurang tidur, nggak bisa. Aku termasuk orang yang tidurnya tuh agak panjang gitu loh durasinya. Kamu bisa kurang tidur? Nggak terlalu bisa sih, bisa aja, tapi di hari berikutnya pasti balas dendam. Ya kan? Iya. Tapi dulu waktu kecil kamu sahur? Sahur, tapi setengah mati dibangunin sama mama. Iya kan? Hotel sahur itu nggak buat semua orang, ya nggak sih? Betul. Aku lebih milih kayak makan agak sedikit banyak pas malam terus aku tidur. Kalau tidurnya kan Cuma gara-gara sahur merasa terganggu dengan tidurnya. Katanya pengen tidur lebih lama. Padahal kalau pengen tidur lebih lama, sabar saja. Kalau sekarang usia si Mbak ini 30 tahun misalkan, tunggu saja sekitar 40 tahun lagi Mbak akan tidur. Padahal si Mbak ini adalah seorang WNI dan memiliki gelar CUT. Seperti kita ketahui, biasanya orang yang memiliki gelar CUT itu adalah orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat. Baik Baraya, kita sekarang akan melihat bagaimana warga Jepang yang juga makan sahur. Apakah mereka sedikit terganggu ataukah mereka happy? Kita simak Baraya. Nei-chan hayaku. Auzubillah minasaito nirojim. Papa mau inori shite. Bismillahirrahmanirrahim. Hirohman Nirohim. Nawa itu Somalgodi. Papa Somalgodi. An-andai Hadisari Ramadona Hadisanati Fardulillahi ta'ala. Niatku puasa pada esok hari di bulan suci Ramadan. Fardu karena Allah Ta'ala. Papa fardu karena Allah Ta'ala. Amin. Baik Baraya, bagaimana komentar para netizen terkait dengan si Mbak yang merasa sedikit terganggu dengan aktivitas sahur? Kita simak pendapat para netizen. Sahur ganggu jam tidur, sakit nggak loh? Hah? Cewek berhijab loh yang ngomong ini. Salah, APBN, ambil positif kalau negatif, tonton videonya sampai habis. Jadi sahur tuh menurut kita agak sedikit ganggu jam tidur kita gitu, karena kita pengen tidur lebih lama. Biasa habis makan gini kita tidur. Hot take. Sahur itu nggak buat semua orang, ya nggak sih? Dan dengan bangganya dia sodorin lagi kameranya ke suaminya dengan nanya, iya nggak sih? Oh my god, ya. Lu sebagai suaminya, sebagai imamnya gimana? Bergetar nggak hati masnya?
Udah, kata gue nggak usah puasa mbak. Syarat puasa itu berakal. Kata gue Maya, ini gue mohon maaf banget ya. Kata gue jangan sampai nih malaikat bener-bener dengar, terus catet perkataan lu, terus lu dikasih tidur yang lebih lama. Setahu gue tuh bahkan bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling ditunggu oleh umat-umat Muslim, oleh umat Islam gitu loh. Kok kali ini beda ya? Gue bingung ini mbak-mbak lagi pada kenapa sih? Cewek-cewek lagi pada kenapa sih? Kemarin mbak-mbak yang sangat amat terobsesi anaknya jadi WNA. Sekarang mbak-mbak pakai hijab yang dimana berarti dia ikutan berpuasa gitu ya. Dan bahkan dia bilang kalau sahur itu ganggu jam tidur. FYI buat kalian yang nggak tahu, gue ini non-Islam tapi gue juga sedang menjalankan ibadah puasa untuk Paskah. Dan di gue itu kalau puasa tidak ada kata sahur. Cuman kadangnya gue suka ikut-ikutan kalau teman gue pada sahur ya gue ikutan sahur gitulah ya. Meskipun kadang gue susah banget bangun pagi, apalagi bangun di jam-jam sahur. Itu kan di jam-jamnya rawan orang ngantuk lah ya, jam 3 subuh, 4 subuh, setengah 5 gitu kan. Tapi even gue pun nggak pernah bilang apalagi sampai berpikiran kalau sahur itu mengganggu jam tidur. Dan buat kalian yang nggak tahu juga, agama lain selain Islam itu ada menjalankan doa tengah malam yang dimana dia juga harus berdoa tengah malam. Mungkin kalau di Islam itu tahajud kali ya. Cuma maksud gue ini perkataan sahur ganggu jam tidur tuh nggak banget ya buat dilontarkan oleh wanita berhijab bahkan yang sedang berpuasa juga gitu. Maksud gue kayak logika lo, otak lo, kepala lo tuh kemana, isinya apa? Ini kan kalau kayak gini-gini gue jadi punya asumsi ya, asumsi gue sendiri ya, sahur itu di jam-jam orang sholat subuh. Correct me if I'm wrong gitu ya. Ini dengan si mbak-mbak ini ngomong sahur ganggu jam tidur, gue curiga nih orang nih nggak pernah sholat subuh. Dan nih mbak-mbak ini namanya cut siapa gitu ya kan. Nah kalian tahu gak sih biasanya tuh orang yang namanya cut itu tuh dari daerah mana? Gue mulai mengambil garis merah, benang merah gitu ya sejak kasus Pemkab Tangerang, terus sekarang kasus si mbak-mbak berhijab sahur ganggu jam tidur ini ya. Gue tarik benang merahnya aja. Kalau sahur itu adalah pilihan prinsip masing-masing. Dan gue memilih tarik benang merahnya bahwa sahur itu tidak diperuntukkan untuk semua orang. Cuma maksud gue gini loh mbak. Ini mbak yang ngomong, nama depannya itu udah cut. Even gue lu gak tahu lu cut siapa, gue taunya capcut. Yang kedua adalah perkataan itu dilontarkan oleh Anda wanita berhijab. Gue tidak menyalahkan hijabnya, tapi gue menyalahkan akhlak kepribadiannya. Sekarang videonya kemana mbak? Dihapus ya? Bikin klarifikasi permohonan maaf ya? Sekarang udah dikenal sama hampir satu Indonesia kan? Udah goals belum? Lagi pula ya mbak ya, dalam 1 tahun ya, puasa itu hanya ada 1 bulan, alias 30 hari. Bahkan mungkin kadang gak nyampe 30 hari. Justru bukannya gangguan tidur dan gangguan makan itu yang justru malah harusnya mendekatkan dirimu kepada Tuhan, karena malaikat sedang mencatat pahala-pahalamu mbak. Mbak, kalau saya jadi Anda, saya takut loh tahun depan gak bisa sahur lagi. Saya pendapat dari salah seorang netizen nonis ya, ternyata beliau adalah nonis. Beliau punya pandangan bahwa sahur itu penting ya, terutama bagi umat Islam yang hendak menjalankan ibadah puasa. Memang betul, sahur ini juga ditekankan ya di dalam Islam agar meskipun hanya seteguk air putih atau sebutir kurma diusahakan kita bersahur dan jangan sampai merasa terganggu. Baik Baraya, inilah momentum Kak Yong Shefura yang tidak merasa terganggu dengan sahur. Justru beliau membagikan makanan kepada para petugas kesehatan di waktu sahur. Di satu sisi ada orang yang merasa terganggu ya, dan di sisi lain ada Kak Yong Shefura yang bersedekah di waktu sahur. Kita simak Baraya. Ya Baraya, beliau begitu antusias membagikan makanan di waktu sahur, bukan malah merasa terganggu. Ya, begitulah memang kalau mungkin orang malas. Kalau orang malas mungkin akan terasa terganggu dengan aktivitas sahur. Ya Baraya. Dan masih banyak lagi ya, tidak hanya Kak Yong Shefura yang melakukan berbagi sahur di waktu sahur. Masih banyak lagi, di Indonesia pun banyak Baraya.
Nah itu ya Baraya, jadi jangan merasa terganggu dengan aktivitas sahur. Tetapi memang ada sebagian orang ya yang membangunkan sahur. Nah mungkin ini yang bisa disebut sedikit mengganggu. Ada di kampung-kampung itu baru 2:30 sudah ramai ngebangunin orang untuk sahur. Padahal tidak perlu seperti itu karena sekarang kan sudah ada alarm ya, bisa menggunakan alarm. Kalau seperti itu, nah itu bisa jadi mengganggu. Meskipun di sebagian daerah memang sudah menjadi kebiasaan dan sudah termasuk adat, itu tidak mengganggu. Tetapi bagi sebagian daerah yang memang belum terbiasa akan terasa terganggu dengan aktivitas membangunkan sahur seperti yang terjadi di Jepang. Mari kita simak Baraya. Sahur, sing ora puasa ya oleh sahur. Sahur, sahur. Jepang sahur, Jepang sahur, Jepang sahur, Jepang sahur. Ayo Papa sahur, ayo Papa sahur. Sing tua sahur, Pak Kacip sahur, Ciba sahur. Narita sahur, Tokyo sahur. Ayo sahur. Sahur, sahur. Sahur, sahur, sahur. Sahur, sahur. Oh yo. Itulah semangatnya warga negara Indonesia di Jepang yang membangunkan sahur. Meskipun semangat, tetapi jangan lupa ya, karena di Jepang itu kan banyak juga penduduknya tidak semua mayoritas Islam seperti di Indonesia. Yang di Indonesia saja yang mayoritas Islam ada yang merasa terganggu, bahkan dengan sahurnya aja ada yang merasa sedikit terganggu katanya. Apalagi dengan aktivitas yang membangunkan sahur seperti itu. Ini gimana ini ya kalau terjadi kepada si mbak yang merasa terganggu, sudah memakan sahurnya terganggu, ini ada aktivitas acara membangunkan sahur. Demikian Baraya video kali ini, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih.